علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Setelah kita liburan selama bulan Ramadan, maka alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan pengajian hadis sebagaimana biasanya. Tapi karena ini adalah pertemuan yang pertama, saya tidak akan melanjutkan hadis-hadis Al-Jami' Shaghir yang sudah kita bahas pada waktu sebelum Ramadan kemarin, tetapi saya ingin membahas sesuatu yang relevan untuk kondisi kita sekarang ini, yaitu bulan Syawal. Saya tampilkan di sini dua hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan puasa Syawal. Yang pertama, ini juga di dalam kitab Jami' Shaghir, dicari pada huruf mim. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma," barang siapa yang puasa Ramadan, bulan Ramadan, wa atba'ahu sittan min Syawalin, lalu mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, kana ka shaumid dahri, itu seperti puasa 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Imam 4 dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan hadis ini derajatnya sahih. Nah, hadis ini menghasung kita untuk melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Maka puasa ada 2 macam, ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Yang wajib sudah kita selesaikan, yaitu puasa Ramadan. Nah, sunnah dihasungkan 6 hari di bulan Syawal. Maka puasa sunnah di bulan Syawal, hukumnya apa? Sunnah, menurut mayoritas para ulama. Ada riwayat dari Imam Malik bahwasanya beliau berpendapat puasa 6 hari di bulan Syawal itu bukan sunnah, tetapi malah makruh. Kok bisa makruh padahal Nabi menghasung? Jawaban yang pertama, bisa jadi hadis ini belum sampai ke telinga Imam Malik. Terbukti di sini yang meriwayatkan Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam 4. Enggak disebutkan Imam Malik. Bisa jadi Imam Malik belum mendengar hadis ini. Jawaban yang kedua, Imam Malik menganggap makruh itu karena ada dasarnya. Yaitu kata beliau, makruh karena dikhawatirkan menyebabkan orang-orang jadi salah paham. Dikira puasa Ramadan itu adalah 36 hari. Karena kalau orang-orang berilmu setelah puasa Ramadan selesai, kemudian 1 hari Idul Fitri, kemudian dia nambah 6 hari lagi. Nah, orang yang tidak paham agama mengira, oh ini Pak Kiainya kok puasanya 36 hari. Berarti Ramadan itu 36 hari. Nah, supaya tidak muncul salah paham itu, maka beliau katakan makruh puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka kita jawab pendapat Imam Malik ini. Pertama, pendapat beliau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau cara berpikirnya seperti itu, nanti banyak amalan yang makruh. Makruh salat sunnah setelah Isya. Kenapa? Dikhawatirkan orang yang tidak paham agama mengira salat Isya itu 6 rakaat. Karena setelah 4 rakaat di mihrab, kemudian pindah ke sana 2 rakaat. Nah, maka ini sesuatu yang pemikiran yang tidak bisa diterima ketika ada hadis yang jelas seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, man, siapapun. Siapapun itu di dalam bahasa Arab disebut isim mausul namanya, yang ini menunjukkan umum. Berarti siapapun mencakup laki-laki dan perempuan. Maka ibu-ibu juga dihasung puasa Syawal. Sebagaimana bapak-bapak juga dihasung puasa Syawal. Siapa yang shoma Ramadan, sudah puasa Ramadan, berarti selesaikan dulu puasa Ramadan. Ramadan berapa hari? Kemarin saya 29 hari. Tapi ada sebagian kaum muslimin yang 30 hari. Nah, berarti puasa Ramadan 29 hari atau 30 hari, selesaikan dulu. Kalau Anda punya utang puasa Ramadan, selesaikan dulu utangnya.
Kalau sudah selesai, baru bagaimana? Atba'ahu sittan min syawalin. Baru ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal. Maka puasa Syawal itu, menurut mayoritas para ulama, tidak bisa digabung dengan puasa membayar utang Ramadan. Seorang wanita haid 6 hari di bulan Ramadan. Maka setelah selesai Ramadan, dia lunasi dulu puasa 6 hari di bulan Ramadan. Kalau sudah, baru ditambah 6 hari lagi di bulan Syawal. Berarti 12 hari. Ini menurut mayoritas para ulama. Karena kalimatnya memang shoma Ramadan. Puasa Ramadan dulu, selesaikan. Baru kemudian atba'ahu sittan min Syawal. Menyelisih mereka mazhab Syafi'iyah. Dan mazhab Syafi'iyah ini mengacu pada fatwa Imam Romli bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal ini bisa digabung niatnya dengan puasa melunasi utang Ramadan. Ibu-ibu yang punya utang 6 hari karena haid, maka pada bulan Syawal ini dia bisa melunasi utang puasanya 6 hari, niatan untuk melakukan puasa 6 Syawal. Bagi mazhab Syafi'i bisa seperti itu. Yang penting niatan asalnya untuk melunasi utang, karena itu yang wajib. Adapun puasa Syawalnya itu niatan tambahan. Kok bisa seperti itu mikirnya? Saya pernah bertanya kepada guru saya yang bermazhab Syafi'i. Bisa begitu, Syekh? Maka beliau mengatakan, karena di dalam mazhab Syafi'i yang disebut puasa Syawal itu adalah puasa apapun yang dilakukan di bulan Syawal. Itu namanya puasa Syawal. Mau itu puasa wajib, mau itu puasa sunnah, pokoknya dilakukan di bulan Syawal berarti puasa Syawal. Saya puasa 6 hari, tujuannya apa? Membayar kafarah. Kalau dilakukan di bulan Syawal berarti puasa Syawal. Saya puasa 6 hari, untuk apa? Melunasi utang Ramadan. Kalau dilakukan di bulan Syawal, berarti puasa Syawal. Mirip dengan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu artinya menghormati masjid. Apapun sholat yang kita lakukan ketika kita masuk masjid, itu fungsinya menghormati masjid. Masuk masjid sudah dikumandangkan qomat sholat Isya. Maka panjenengan langsung masuk shaf salat Isya. Berarti salat Isyanya sekaligus fungsinya sebagai tahiyatul masjid. Cara mikirnya begitu. Maka karena ini khilafiyah, ya, saya katakan kepada ibu-ibu, kalau mau yang lebih utama, ya 6 hari utang dilunasi dulu. Kalau sudah baru 6 hari nyawal. Tetapi kalau panjenengan termasuk yang bukan ahli puasa, saya bukan ahli puasa, saya disuruh puasa 12 saja susah saya. Ya sudah, pakai mazhab Syafi'i saja. Utang puasa 6 hari dilunasi plus diniatkan puasa Syawal. Cari yang mudah karena apa? Bukan ahli puasa. Tapi kalau panjenengan ahli puasa, mudah untuk berpuasa, maka silakan 6 hari dilunasi baru kemudian puasa Syawal. Puasa Syawal plus puasa Ramadan fungsinya seperti shaumid dahri, puasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena Allah mengatakan falahu ashrun amsaluha pada surat Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanah, barang siapa melakukan satu kebaikan, falahu ashrun amsaluha, dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Nah, kembali ke sini tadi. Puasa Ramadan ini 1 bulan kali 10 berarti seolah-olah 10 bulan. Ditambah 6 hari Syawal. 6 hari itu sama dengan 60 hari karena kali 10. 60 hari sama dengan 2 bulan. 10 bulan plus 2 bulan plus pas 1 tahun, 12 bulan. Itulah makna tasawwid dari. Maka jelas salah sebagian ustadz yang mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu fadilahnya seperti puasa setahun. Salah. Yang benar adalah Ramadan plus Syawal 6 hari itulah sepanjang tahun. Begitu ya. Kenapa? Berdasarkan ayat tadi. Mungkin ustadz itu nggak terima. Nggak begitulah. Dari mana tahunya bahwasanya maksudnya hadis ini adalah karena ayat tadi. Saya nggak percaya kalau ayat itu menjelaskan hadis ini. Baik, kalau tidak percaya, saya tambahi satu dalil lagi. Dengan saya tampilkan satu dalil ini,
sudah nggak bisa dibantah. Rasulullah bersabda, "Siyamu syahri Ramadhan, puasa 1 bulan Ramadan, bi asyarati ashhur, dihitung puasa 10 bulan. Wa siyamu sittati ayyamin ba'dahu, sementara puasa 6 hari setelah Ramadan, bi syahrayn, dihitung puasa 2 bulan. Fadzalika siyamus sanah." Itulah semakna apa? Itulah berarti puasa sepanjang tahun, puasa setahun penuh. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Ibnu Hibban, derajatnya sahih. Nah, maka kalau kita pakai kaidahnya para ulama, al hadis yufassir ba'duhu ba'dan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Kalau Anda nggak paham hadis itu, baca hadis ini jadi paham. Karena saya dilapori seseorang, katanya Ustaz Fulan, maksudnya ini adalah puasa 6 hari Syawal itu sama dengan sepanjang tahun puasanya, pahalanya. Saya katakan salah. Ya saya nggak usah sebutkan nama ustadznya, karena ghibah itu haram. Dan kita nggak penting mengetahui siapa sih ustadz, itu nggak penting. Yang penting kita tahu bahwa itu penjelasan salah. Selesai. Baik, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kan hadis yang pertama ya. Sekarang hadis yang kedua. Man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan, wa sittan min Syawalin, dan 6 hari dari bulan Syawal, wal arbi'a wal khamis, dan juga puasa hari Rabu dan Kamis, dakhala jannah, pasti masuk surga. Hadis riwayat Ahmad, tapi derajatnya dhaif. Karena dhaif, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kenapa dhaif? Qala al-Haythami, berkata Imam Haythami, fihi man lam yusamma. Di dalam sanadnya ada rawi yang tidak disebut namanya. Nah, ini yang menyebabkan sanadnya dhaif. Kalau ada rawi namanya nggak disebut, berarti nggak ngerti siapa. Rawinya itu siapa? Padahal perawi hadis itu syaratnya dia harus thiqah, harus terpercaya. Nah, kalau tidak diketahui siapa dia, dari mana kita tahu bahwa dia orang terpercaya? Dari seseorang yang apa itu surbannya besar. Nah, siapa? Surbannya besar siapa itu? Nggak jelas. Nah, maka karena nggak jelas, derajat hadisnya apa? Dhaif. Karena itu saya belum menemukan satupun ulama mengatakan puasa sunnah Rabu Kamis. Saya belum pernah dengar. Yang paling sering kita dengar Senin Kamis. Rabu Kamis nggak pernah. Kenapa? Ini hadis yang dhaif. Tapi seandainya ada orang puasa Rabu Kamis gimana? Boleh. Lo katanya hadisnya dhaif. Oh, boleh gimana? Bukan karena mengamalkan hadis ini, bukan, tetapi karena mengamalkan hadis yang umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-shaum la mithla lahu." Alaika bis-shaum, selalulah kamu berpuasa, fa innahu la mithla lahu. Puasa itu nggak ada tandingannya. Maka puasa bebas, kapanpun, karena dihasilkan oleh Nabi selalu berpuasa. Alaika, selalulah berpuasa, Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtu puasa, Ahad puasa, boleh. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Ibnu Hibban, dan Hakim. Baik, ini kaum muslimin rahimakumullah, dua hadis yang berkaitan dengan puasa Syawal yang kita temukan di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Kemudian tadi saya sampaikan bahwasanya puasa melunasi utang Ramadan bisa digabungkan dengan niat puasa Syawal, bisa digabungi niat puasa Syawal atau ditambahi niat puasa Syawal menurut mazhab Syafi'i. Adapun menurut mayoritas para ulama yang bisa digabungkan itu adalah puasa sunnah, bukan puasa wajib dengan sunnah, nggak begitu. Jadi misalnya puasa sunnah Senin Kamis, niatnya digabungkan dengan puasa sunnah Syawal, niatnya digabungkan lagi dengan puasa Ayyamul Bid, nah itu bisa. Maka hari ini saya belum puasa Syawal saya. Dari tanggal 1 sampai tanggal ini saya belum puasa Syawal. Karena biasanya nyawa saya itu dengan cara gabung-gabung niat tadi. Saya nunggu sampai tanggal 13, 14, 15. Kalau tanggal 13 Syawal itu bertepatan dengan Senin, maka saya akan puasa dengan 3 niat. Puasa Ayyamul Bid tanggal 13, plus puasa Senin, plus puasa Syawal. Jadi niatnya 3, pahalanya 3. Enak lagi. Amalan 1 pahalanya
tiga. Wah, itu berarti mempolitiki Allah. Enggak, politiki Allah. Kalau ada yang mengatakan itu mempolitiki Allah, saya perlu dalil. Dari mana engkau mengatakan itu mempolitiki Allah? Kalau nggak boleh dalil, ya sudahlah. Kata ulama siapa yang mengatakan itu mempolitiki Allah? Kalau tidak ada satupun ulama mengatakan itu mempolitiki Allah, ya jangan membuat-buat ucapan lah. Kita ini bukan ulama. Para ulama menggabungkan dalil dengan menggabungkan niat dengan dalil ini. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Rasulullah bersabda, innamal a'malu, tiada lain amalan itu binniat, dengan niat. Maksudnya sahnya amal dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiada lain, masing-masing orang mendapatkan apapun yang dia niatkan. Maka kalau diniatkan puasa Senin Kemis, dapat puasa Senin Kemis. Kalau diniatkan puasa Ayyamul Bid, dapat puasa Ayyamul Bid. Kalau diniatkan puasa Syawal, dapat puasa Syawal. Maka dengan memperbanyak niat, kita dapat banyak pahala. Sama-sama ya, sholat 2 rakaat. Ada yang pahalanya 1 saja, ada yang pahalanya 3. Kok bisa? Dia pahalanya 3 karena sholat 2 rakaat masuk masjid, dia niatkan tahiyatul masjid. Terus dia niatkan karena ini sebelum Isya, berarti niatnya qabliyah Isya. Terus dia niatkan karena dia pengen istikharah sesuatu, maka setelah sholat dia akan angkat tangan doa istikharah. Berarti niatnya 3, dapat pahala 3. Pahala sholat istikharah dia dapatkan, pahala sholat tahiyatul masjid dia dapatkan, pahala sholat qabliyah ataupun ba'diyah dia dapatkan. Karena itu mari kita memperbanyak niat. Di sini saya bawa buku yang sangat bagus, namanya Kitabun Niyat. Kitab yang bicara tentang niat-niat. Lil-Allamah Al-Habib Sa'ad Muhammad bin Alawi Al-Aidrus Al-Hadrami Al-Mutawaffa sanah 1432 Hijriah. Jadi wafatnya juga baru saja ya. Sekarang kan 1444. Ini wafatnya 1432. Sekitar 100 tahun yang lalu. I'tina wa ta'liq ad-Doktor Luqmanul Hakim Al-Indonesia Al-Asyari. Ini saya beli bukan karena isinya, tetapi karena takliknya seorang dokter dari Indonesia, tapi dia lulusan Al-Azhar Mesir dan karyanya banyak sekali karya bahasa Arab. Namanya Dr. Luqmanul Hakim, orang Indonesia. Kemudian setelah saya beli kitab ini, saya lihat, Masya Allah, isinya bagus ini. Maka saya senang hari-hari ini baca kitab ini. Pada halaman 6 beliau mengatakan, yang bagi fi amalihi alla yaqtasir ala niyatin wahidah. Sepantasnya seseorang dalam setiap amalnya tidak mencukupkan satu niat, bal yastahdiru fihi niyatin katsirah. Tetapi hendaklah dia hadirkan banyak niat. Liyahsul lahu bi kullin minha fil amali al-wahid thawabun tam, supaya mendapatkan pahala yang sempurna dari satu amal saja. Ini muqaddimah dari Dr. Luqman Al-Hakim Al-Indonesia Al-Azhari. Kemudian pada halaman 10, ini sudah ini juga masih tulisan dari Dr. Luqman Al-Hakim sebagai muqaddimahnya. Dia mengatakan, Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya juz 4 halaman 370, wa amma tada'uful fadli fa bi kathratin niyati. Ini kita cek saja ya di kitab Ihya, ada enggak kalimat seperti ini? Yaitu tada'uful fadli. Kita cari di sini Ihya Ulumuddin. Sambil kita ngecek ini. Tada'uful Al-Fadli. Ya mudah-mudahan tidak salah apa yang dikatakan oleh Dr. Luqman. Ini alhamdulillah kita temukan. Pada halaman juz 4 halaman 370 sama ya. Wa amma tada'uful fadli, adapun berlipat-lipatnya karunia dari Allah. Fa bi kasratin niyati, maka dengan sebab banyaknya niatan al-hasanah yang baik. Fa inna ta'atal wahidata, karena satu amal ketaatan, yumkinu ayyan wiya biha, dia mungkin untuk meniatkannya, khairatin katsiratan, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, fa yakunu lahu bi kulli niyatin thawabun,
Maka untuk satu niatnya dapat satu pahala. Kalau niatnya 10 berarti pahalanya 10 sesuai niatnya tadi. Kullu wahidatin hasanah. Karena masing-masing niat itu satu kebaikan. Jadi setiap kebaikan kan ada pahalanya. Lah ini dia niatkan 3. Niatan ini kan kebaikan. Berarti pahala. Lalu setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kama warada bil khabar, sebagaimana ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minimalnya kalau kita niatkan 3 dalam satu amalan, minimalnya kita dapat pahala 30. Karena satu niatan ini sudah 10, satu niatannya 10, satu niatannya 10 lagi. Belum lagi amalnya itu dinilai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya dinilai, amalnya juga apa? Dinilai. Kemudian di sini disebutkan biografi Habib Sa'ad pada halaman 14. Beliau lahir di Tarim, Hadramaut tahun 1933 Masehi. Karyanya cukup banyak ya. Salah satunya adalah Khamsumi'ah Sunnah min Sunanis Salat. 500 sunnah di dalam sekali salat. Jadi beliau bisa mengumpulkan 500 sunnah Nabi dalam sekali salat dari awal sampai akhir. Coba bisa kita hitung nggak itu? 500 sunnah. Ini menunjukkan apa? Fikihnya beliau yang luar biasa. Kemudian beliau wafat pada tahun 2011 Masehi. Loh, kok wafatnya 2011? Oh iya, berarti bukan 100 tahun ya. 10 tahun yang lalu. 2011 sekarang 2023 ya. Jadi wafatnya baru 10 tahun yang lalu. Mohon maaf, tadi saya salah, bukan 100 tahun, 10 tahun. Kemudian beliau mengatakan pada halaman 17, "Wa min fadlillah wa karamihi", termasuk karunia Allah, an turjima hadzal kitab ila 5 lughat mukhtalifah. Bahwa kitab ini sudah diterjemahkan pada 5 bahasa yang bermacam-macam. Nulisnya pakai bahasa Arab, terjemahkan ke Inggris, ke Indonesia, ke Urdu, paling tidak ngerti saya. Walaqa ikbalan kabiran fid dakhil wal kharij, dan mendapatkan sambutan yang besar baik di dalam maupun di luar. Ini maksudnya di dalam maupun di luar, ini mungkin maksudnya di Yaman dan di luar Yaman. Wallahu a'lam. Kemudian pada halaman 19 beliau menampilkan perkataan-perkataan para ulama tentang niat. Yahya bin Abi Katsir mengatakan, ta'allamul niyyah, pelajarilah berniat, fa innaha ablagh minal amal, karena niat itu lebih dahsyat daripada amal. Jadi seringkali kita tuh nggak pernah belajar niat, cuma belajar amal. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara baca Quran. Tapi apa niatan dalam sholat, apa niatan dalam berwudhu, apa niatan dalam baca Quran, nggak pernah kita pelajari. Maka kata Yahya bin Abi Katsir, pelajarilah berniat. Jadi berniat pun perlu dipelajari. Nah, maka di sini saya merasa beruntung menemukan kitab ini, karena dalam satu amal kita bisa niatkan banyak sekali. Antara lain di sini ya, niyatud dakwah ilallah, niatan-niatan yang bermacam-macam di dalam dakwah kepada Allah. Beliau sebutkan di sini sampai ada 16 niat, Pak. Salah satunya yang beliau sebutkan, tahammulun nasi 'alal jafa'i wal i'radi. Ketika berdakwah kepada Allah, niatkan dalam hati untuk melatih kesabaran ketika orang-orang tidak menerima dakwahmu. Nah, begitu kita berdakwah ternyata dicemooh, orang tidak ada yang mau hadir, yang duduk cuma 1 orang, sabar. Kalau sejak awal sudah ada niatan itu, insya Allah 1 orang duduk pun tetap kajian. Kenapa? Udah diniatkan sejak awal. Tapi tanpa niat, begitu datang, wong-wong udah turu kabeh, seseorang tekone halu. Cari pengajian, tapi malah tinggal turu, karapan. Maka ya, tidak sabar menghadapi kondisi jamaah. Jamaah ada yang tidur, memang jam tidur pada Isya beripun mulai. Gitu Pak. Pada Isya jam tidur mau bener. Dia jam tidur. Makanya ada yang ngantuk ya biar aja ngantuk. Memang jamnya ngantuk. Ini Masya Allah, niatannya banyak. Terus ini niatan qiyamul lail, ada 16 niat.
Masya Allah, banyak sekali niatan. Kemudian Zabil Al-Yami mengatakan, inilah uhibbu an takuna li niyatun fi kulli syai'. Sungguh saya senang bahwa segala sesuatu ada niat dalam hati saya. Hatta ta'am wa syarab. Sampai masalah makan dan minum pun saya harus berniat. Nah, tampaknya ada makan ini, karena ada suara kelutak-kelutik. Ente betul. Ada. Nah, perlu diniatkan. Niatannya apa? Niatan pertama untuk menyenangkan yang masak, gitu. Karena kalau kita dihidangi ragilem, sing masak, wah kayak nganyel kayak ragilem masakan tuh. Maka niatkan menyenangkan apa? Yang masak. Yang kedua, niatkan untuk mensyukuri nikmat Allah. Ini sudah ada dihidangkan makanan kan, yang pertama apa? Syukuri, gimana? Tangan. Yang ketiga, niatkan menegakkan sunnah Nabi, makan tangan kanan. Yang keempat, niatkan untuk membuat badan jadi kuat, sehingga nanti bisa tahajud malam. Nah, sehingga setelah makan ingat tahajud, Pak. Jangan seperti sebagian orang karena sudah terlalu kenyang, akhirnya tidur terlalu lalu akhirnya adzan subuh baru bangun. Itu kalah dengan kuda. Kuda itu kalau sudah dikasih makan yang banyak, maka dia larinya kencang. Nah, manusia dikasih makan banyak malah telepak turun, kalah dengan kuda. Kemudian di sini Al-Qa'i mengatakan, ra'aitul khaira kullahu innama yajma'uhu husnun niyyah. Saya lihat semua kebaikan itu terkumpul pada niat yang baik. Jadi kalau niatnya awal sudah baik, maka semua kebaikan terkumpul. Sebagian salaf mengatakan, man syarahu ayyukammila lahu amaluhu falyuhassin niyatah. Siapa yang senang supaya amalnya sempurna, hendaklah diperbagus niatnya. Ibnu Mubarak mengatakan, rubba amrin saghirin tu'azzimun niyat. Betapa banyak amal kecil menjadi besar gara-gara niat. Amalnya sederhana, kecil, tapi di hadapan Allah besar. Kenapa? Niatnya besar. Wa rubba amalin kabirin tusaghirun niyat. Betapa banyak amal besar tapi menjadi kecil gara-gara niatnya. Ada orang niatan, saya ingin membangun 1000 pesantren, besar kan? 1000 pesantren. Tapi niatnya apa? Untuk mengambil untung dari pesantren tadi. Kan begitu akeh. Alah, niatan kok terlalu kecil seperti itu. Buat pesantren niatnya bacanan duit, niatnya untuk menyebarkan ilmu dakwah. Nah, ini baru niatan besar. Sementara kita cuma mengirim tulisan sedikit saja lewat WA, tulisannya sedikit aja, mungkin 10 kata, 1 kalimat pendek, tapi niatnya besar. Ini saya turun WA ini ke grup-grup semuanya supaya ada yang melakukannya. Nah, kalau ada yang melakukannya, dia dapat. Misalnya nih, contoh yang paling gampang, kita tidak punya duit untuk melakukan umrah di bulan Ramadan yang pahalanya senilai haji bersama Rasulullah SAW. Terlalu mahal itu untuk saya. Harganya berapa? 10.500.000. Wah, saya nggak punya duit sebanyak itu. Nah, udah. Ini hadis tentang fadilah ini diposting di WA. Dengan niatan apa? Orang-orang kaya yang punya duit baca ini, ternyata fadilahnya besar. Langsung dia daftar umroh. Panjenengan santai di rumah di Indonesia dapat pahalanya. Kenapa? Karena dia umroh gara-gara panjenengan. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan semisal pahala dari pelakunya. Hadis riwayat Muslim sahih. Kaum muslimin rahimanillah, sebagai penutup, saya sebutkan di sini contoh-contoh pembahasan yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab An-Niyat. Yang pertama, niatan-niatan yang kita munculkan ketika datang ke masjid. Niatan-niatan ketika duduk di masjid. Niatan-niatan ketika menziarahi saudara-saudara kita. Niatan-niatan ketika membaca selawat. Niatan-niatan ketika membaca Quran. Niatan-niatan ketika qiyamul lail.
niatan-niatan ketika dakwah, niatan-niatan ketika menikahkan orang, niatan-niatan ketika ta'lim wa ta'allum, niatan-niatan ketika khalwat menyendiri untuk Allah Subhanahu wa taala, niatan-niatan ketika lapar yaitu puasa, niatan-niatan ketika membaca kitab-kitab ilmu, niatan-niatan ketika mendengarkan pengajian, niatan-niatan ketika berziarah kepada para kiai-kiai, niatan-niatan ketika menghadiri majelis-majelis yang baik, dan banyak sekali. Kemudian terakhir di sini beliau membahas niat ziarati Nabiyillah Hud alaihi salam, niatan-niatan menziarahi Nabiullah Hud alaihi salam. Ini kenapa ditulis ini? Karena Nabi Hud itu konon kuburannya di Yaman. Maka di orang Yaman itu punya kebiasaan menziarahi kuburan Nabi Hud alaihi salam. Cuman saya ingin tegaskan, semua kuburan nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita belum mengetahui pastinya, termasuk kuburan Nabi Hud ini. Apakah kamu tahu pasti ini kuburan Nabi Hud? Maka untuk bab ini saya kurang cocok dengan apa yang ditulis oleh beliau Syekh Al-Fadr. Dan saya nggak cocok, nggak ada masalah. Yang penting tetap memuliakan beliau sebagai seorang ulama. Adapun pendapat beliau yang diingkari oleh para ulama yang lain termasuk ini tadi, dari mana karena tahu bahwa ini kuburan Nabi Hud? Itu hanya informasi yang tanpa hujjah. Ya. Ada informasi-informasi ini kuburan Nabi Hud, tetapi kalau diselesaikan, katanya Nabi Hud di sana, katanya Nabi Hud di sini, katanya di sana sini. Nabi Hud kan cuma satu orang, kuburnya bisa banyak gimana? Kemudian kalau kuburannya cuma satu, dari mana kaunya betul-betul bahwa itu kuburan Nabi Hud? Dari turun-temurun sanadnya jelas enggak ya? Kalau sanadnya enggak jelas, hanya kila wa qala, maka termasuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang dari kila wa qala. Kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan. Enggak usah lama-lama karena ini majelis yang pertama. Kita tutup. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.